Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini akan membacakan klaim Presiden Prabowo bahwa beliau telah memenuhi janji kepada masyarakat di setahun pemerintahannya. Ya, saya lihat ada beberapa media massa yang memberitakan pernyataan beliau ini, tetapi saya pilih dari Tempo ya, karena ada beberapa informasi yang cukup presisi di sana. Nah, judulnya Prabowo klaim penuhi janji kepada masyarakat di setahun pemerintahan. Ditayangkan 18 Oktober jam 1 siang. Ini ada gambar Presiden Prabowo diambil oleh jurnalis Tempo dari kanal YouTube Ukri TV. Jadi dari tempat itu memang pernyataan ini disampaikan. Presiden Prabowo Subianto berpidato di proses sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru serta Wisuda Sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Ukri di Trans Convention Bandung ya, 18 Oktober 2025. Jadi ini ilustrasi gambarnya dari acara tersebut. Beritanya begini, Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah mampu menghasilkan sesuatu untuk memenuhi janjinya kepada rakyat selama 1 tahun pemerintahannya. Sekedar tambahan dari saya, kita tahu Presiden Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober 2024 ya, ini acara 18 Oktober, jadi ya setahun ya. Nah, lanjut ditulis oleh Tempo, namun Prabowo tidak menyampaikan detail janji apa yang dipenuhi. Nah, ini penting ya, paragraf ini. Jadi Presiden mengklaim pemerintah menghasilkan sesuatu dan memenuhi janjinya kepada rakyat selama 1 tahun pemerintahannya. Tapi tidak disampaikan detail apa yang dipenuhi. Itu poin penting berita ini. Nah, di hadapan para wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Ukri di Trans Convention Bandung, Sabtu 18 Oktober 2025, Prabowo hanya mengatakan lebih percaya diri kepada masyarakat karena memenuhi apa yang dijanjikan. Nah, Senin 20 Oktober 2025 nanti, ini pernyataan beliau dikutip langsungnya. Saya sudah 1 tahun memimpin. Saya bisa katakan saya berani di hadapan masyarakat Indonesia dengan percaya diri. Karena kami telah buktikan kepada bangsa dan seluruh dunia. Ada kata-kata seluruh dunianya. Kita bisa bayangkan ya, Presiden memang biasa berpidato begitu. Karena kami dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Kata Prabowo dipantau via YouTube Ukri TV pada Sabtu 18 Oktober 2025. Jadi jurnalis Tempo mendasarkan berita ini dari siaran YouTube ya, bukan menghadiri langsung. Dalam kesempatan itu pula Kepala Negara menjelaskan 3 jenis manusia. Jadi ini yang dikutip dari pidato beliau, di mana Pak Prabowo menjelaskan soal 3 jenis manusia, yaitu pemimpin, pengikut, dan manusia yang tidak mengetahui perannya. Jadi 2 ya, pemimpin, pengikut, sama manusia yang tidak mengetahui perannya. Menurut Pak Prabowo ini, manusia ada saatnya menjadi pemimpin. Ada juga saatnya ketika pemimpin menjadi pengikut setia. Prabowo pun melihat manusia yang tidak memiliki arah harus dihindari. Jenis ketiga harus dihindari. Mereka tidak mengerti apa peran mereka. Ketiga ini harus dihindari, kata dia. Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan kunci menjadi pemimpin yang bisa mengatasi kesulitan masyarakat tidak sulit. Berdasarkan pengalaman beliau maksudnya, kepemimpinan harus menggunakan akal sehat, bertindak dengan perhitungan dan teliti, perhitungan atas dasar kebenaran, dan kepemimpinan berkepribadian akhlak. Jadi ini semacam pidato yang menjelaskan tentang kepemimpinan ya. Jadi di garis bawah saya ulangi lagi ini, karena ini penting sekali untuk mengukur kepemimpinan, dan tentu saja kita jadi berhak mencoba mengukur presiden kita itu sendiri sesuai enggak dengan yang beliau katakannya. Jadi pemimpin harus menggunakan akal sehat, bertindak dengan perhitungan dan teliti, perhitungan atas dasar kebenaran, dan kepemimpinan berkepribadian akhlak.
Lalu kepribadian yang jujur, kepribadian yang tidak korupsi, dengan dasar itu berhasil. Jadi yang jujur, tidak korupsi di bagian dari yang kriteria keempat tadi ya, kepribadian akhlak. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara prosesi sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru serta wisuda sarjana UKRI tadi. Nah, dipantau di YouTube UKRI, Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu tua, kemudian bersama wakil ketua hadir sekitar jam 10.50. Jadi jas beliau abu tua, kopiah hitam, ini dideskripsikan oleh Tempo. Nanti kita bisa cross check di YouTube-nya UKRI ya. Nah, lalu bersama wakil ketua DPR Supmi Dasko Ahmad yang juga sekaligus sebagai rektor UKRI. Jadi rupanya rektor UKRI adalah Supmi Dasko, Pak Dasko ya, rupanya rektornya di situ. Kemudian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Mendagri Tito Karnavian. Saya kira beritanya singkat, tapi sudah cukup mencerminkan apa yang ingin disajikan oleh Tempo ya kepada kita semua. Tapi saya tadi sudah mengecek Metro TV, lalu ada beberapa media lain menyampaikan hal serupa ya. Dan di sini Tempo juga tidak melakukan pendapat ya, maksudnya tidak mengutip pendapat orang atas pidato ini maupun pendapat Tempo sendiri, hanya menyajikan berita. Cukup fair menurut saya. Di berita lain ada yang sedikit menambah-nambahi ya. Nah, tapi saya ingin sekali lagi memberi catatan ya, bahwa yang disampaikan oleh beliau ini jelas sekali sesuai lah ya, bukan hanya sesuai, memang begitulah kira-kira teori kepemimpinan, terlepas dari soal ada 3 kelompok orang tadi, mungkin ya tergantung sudut pandangnya ya. Kalau yang biasa kajian seperti fikih ya, jadi orang itu hanya boleh jadi imam, jadi makmum, kalau nggak mau ya harus keluar dari jamaah, itu sesuai. Tapi kalau dalam misalnya perspektif lain, hanya ada pemimpin, pengikut setia, kemudian orang yang nggak jelas, saya kira ini juga bisa jadi bahan diskusi ya, karena kan dalam perspektif politik demokratis ya tidak hanya pemimpin dan pengikut setia, pengkritik setia juga bisa kan, mengkritik mekanisme, mengkritik detail, tapi tetap setia kepada, misal karena ini kepemimpinan negara, ya tetap setia kepada negara Republik Indonesia. Mengkritiknya juga dalam koridor yang sesuai nalar, sesuai ilmiah, dan juga tidak melanggar hukum kan. Nah, ini agak mungkin debatable ya di sini. Yang dimaksud oleh Presiden ini bagian kepemimpinan yang wilayah apa, kalau wilayah tanda petik ya, kalau dicontohkan seperti jamaah sholat itu benar. Tapi kalau dalam perspektif demokrasi, saya kira pemimpin, pengikut setia, lalu yang ketiga adalah orang nggak jelas, ini ya mungkin bisa kemana-mana tafsirannya. Itu satu komentar saya. Komentar lain adalah yang disampaikan beliau bahwa kepemimpinan itu yang seperti apa yang baik, ini saya setuju ya, benar-benar setuju dengan kriteria ini tadi. Saya ulangi lagi, menggunakan akal sehat, bertindak dengan perhitungan dan teliti, perhitungan atas kebenaran, dan kepemimpinan berkepribadian akhlak. Halangnya tadi termasuk jujur dan tidak korupsi. 4 berarti ya. Nah tapi yang akal sehat, bertindak dengan perhitungan dan teliti, saya kira juga mestinya itu berarti kan menjadi acuan beliau untuk memimpin. Maka kita juga bisa melakukan, memberikan masukan jika dalam kapasitas kita masing-masing. Kalau saya ekonom ya saya beri masukan dalam bidang ekonomi, jika itu dianggap masukan. Sekurang-kurangnya saya buat assessment kan sebagai ekonom boleh. Jadi apakah benar kepemimpinannya, misal ini akal sehat itu berarti kan kalau bersifat umum, perhitungan dan teliti ya di bidang saya, di bidang ekonomi ya akal sehat itu ya nalar teknokratis, penalaran ya secara kaedah-kaedah ekonomi itu harus yang lama, bisa juga teori baru, tapi kan nalar. Lalu perhitungan dan teliti ini kan penting banget nih, teliti ya, yang karena ini berulang kali menyampaikan kita percaya dengan presiden ya, mungkin beliau melakukan, tapi kadang kita meragukan asupan karena beliau kan terbatas sebagai pribadi, mengandalkan berbagai informasi dari anak buahnya. Nah, yang kita mulai kurang yakin dalam bidang ekonomi itu adalah perhitungan teliti dan yang berdasar masukan yang juga akurat. Nah, itu yang kita agak sedikit berharap mungkin presiden di kebijakan-kebijakan berikutnya memiliki tim yang saling silang, saling cross check, dan
juga mendengar ya. Makanya tadi saya kaitkan tadi, tidak semua orang mesti dalam perspektif pemimpin dan pengikut setia. Setia tapi setia kepada negara dan setia kepada pemerintahan yang memang sah, tapi bukan membebek atau menyampaikan hal asal Bapak senang. Mudah-mudahan pernyataan Presiden ini benar-benar akan dilaksanakan beliau secara konsisten sehingga kita juga jadi enak ya memainkan peran sesuai dengan kapasitas kita sebagai rakyat kah, sebagai profesional kah, sebagai buruh kah, sebagai ekonom seperti saya, semua. Mudah-mudahan negara ini akan makin maju ke depan dengan pemimpin yang persis seperti yang dikatakan oleh Presiden sendiri kriterianya.